Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairunisa. Saya berasal dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat-zat gizi pada makanan. Yang pertama yaitu konsep zat gizi. Zat gizi adalah senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis normal. Definisi ini mencakup senyawa yang digunakan untuk produksi energi, membantu dalam metabolisme. Zat gizi merupakan zat kimia yang digunakan oleh organisme untuk mempertahankan metabolisme tubuh. Beberapa bahan kimia yang berperan sebagai zat gizi adalah yang pertama yaitu karbohidrat, protein, asam lemak, vitamin, dan mineral. Jenis-jenis zat gizi. Zat gizi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama zat gizi berdasarkan sumbernya, bersumber dari hewani. Zat gizi ini berasal dari hewan. Dan yang kedua itu bersumber dari nabati. Zat gizi ini berasal dari tumbuhan. Yang kedua itu zat gizi berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, zat gizi makro merupakan zat gizi yang diperlukan dalam jumlah banyak seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua itu zat gizi makro merupakan zat gizi yang diperlukan dalam tubuh dengan jumlah yang kecil seperti vitamin, air, dan mineral. Selanjutnya yaitu zat gizi berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur kerja dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai pembangun dan penjaga tubuh. Sumber-sumber zat gizi. Yang pertama itu sebagai sumber zat tenaga, berasal dari beras, jagung, gandum, kentang, sagu, dan roti. Makanan mengandung zat tenaga dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Selanjutnya itu sumber zat pengatur, berasal dari sayuran dan buah-buahan. Zat pengatur mengandung vitamin dan mineral yang berperan melancarkan fungsi organ tubuh. Yang ketiga, sumber pembangun, berasal dari bahan nabati seperti kacang-kacangan, tahu, dan tempe, sedangkan yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, daging, dan susu. Penyakit yang berhubungan dengan zat-zat gizi. Yang pertama yaitu adalah kwashiorkor atau gizi buruk. Yang kedua, anemia atau kekurangan darah merah. Ini biasanya kekurangan zat besi. Yang ketiga yaitu gondok, penyakit kekurangan yodium dalam makanan. Yang keempat, hiponatremia disebabkan oleh kekurangan natrium dalam darah. Yang kelima, hipokalemia disebabkan oleh kekurangan kalium. Yang keenam, marasmus, penyakit kekurangan protein dan kalori. Upaya pencegahan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi seperti kwashiorkor dapat dicegah dengan memastikan asupan kalori dan makanan kaya protein yang cukup untuk tubuh. Yang kedua, marasmus. Pencegahan marasmus yaitu dengan memperhatikan sanitasi kesehatan dan kebersihan. Yang ketiga, anemia. Pencegahannya yang pertama, makan makanan kaya zat besi. Yang kedua, makan makanan mengandung vitamin B12. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan mengandung vitamin C. Yang keempat, makan makanan mengandung asam folat. Penyakit yang keempat yaitu adalah gondok. Pencegahan penyakit gondok yang pertama yaitu mendapat asupan iodin yang cukup. Yang kedua, hindari asupan iodin yang berlebihan. Penyakit yang kelima yaitu hiponatremia. Pencegahan mengatasi kondisi yang memicu hiponatremia, misalnya kekurangan hormon adrenal. Yang kedua, minum air secukupnya tetapi jangan kurang atau berlebih. Yang keenam, hipokalemia. Penyebabnya berupa kehilangan kalium, kehilangan cairan tubuh, dan berkeringat yang berlebihan. Pencegahan hipokalemia yang pertama itu mengonsumsi buah-buahan tinggi kalium seperti jeruk, alpukat, dan stroberi. Yang kedua, mengkonsumsi sayuran hijau, jamur, kacang-kacangan, dan tomat. Yang ketiga, menghindari penggunaan suplemen kalium sendiri tanpa pengawasan dokter. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.